Beda kan dengarnya lebih jelas kan? Udah digedein tuh. Udah digedein suaranya. Wah, gede lagi. Gimana gedenya? Oh, nggak tahu. Nanti gue kirim lu iPad, Yung. Apa ya? Ada yang pulang Indonesia, gue kirim iPad. Buat apa? iPad buat gini-ginian lah. Oh. Dia kan lebih gede. Karena handphone cuma segini handphone. Kalau iPad kan segede gini. Nih. Yang ini nih, yang mau kirim yang ini nih. Oh, iya. Jadi mama tuh bisa lihat segede gini tuh. Iya. Lebih bagus kan? Ya, berapa duit tuh, Yung? Tuh kayak gitu. Ini ya, paling $250 berapa? Uang sini berapa? Coba lihat, Cung. Uang sini berapa, Yung? Ini kan iPad tuh. Ini kalau iPad. Oh, itu ada casingnya, Cung. Ini casing, gue pasangin casing. Tuh. Ini kan dia kan ada, ini kan iPad tuh. Ini Apple punya ini baru beli nggak? Baru beli. Di Amerika lebih murah, Cung, Apple, Cung, daripada Indonesia. Ini gue beli Nopego cuman baru. Gue titip deh. Ini gampang. Jangan bilang gampang. Kapan anterinnya pakai apa? Anterinnya pakai apa? Itu orang pulang. Nggak, pas orang ada mau pulang, lu bilang gue aja. Gimana gue bayar nih? Gue bingung juga. Kirim duit aja. Transfer ya? Di sini bagaimana tuh? Caranya duitnya lu kasih mama aja udah. Ya. What? Ini bagus. Butuh duit. Kenapa? Siapa butuh duit? Sung bukan butuh duit, Mak. Dia butuh rumah. Butuh rumah. Saya butuh sekarang, saya nggak butuh gituan, Mak. Saya butuhnya jiwa. Ya. Nggak penting. Rumah, duit sekarang udah nggak penting. Ya. Kenapa? Saya udah belajar. Belajar apa? Semakin kita memperdalami firman Tuhan, yang namanya keinginan dunia itu udah nggak mau. Semakin kita dekat sama Tuhan, saya baru belajar. Kenapa? Jadi apa yang di pikiran kita itu selalu firman Tuhan. Iya. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan misalnya Enok. Apa yang bisa dirasakan oleh Daud. Kenapa Daud bilang apa Bud waktu itu lo pernah ngomong Daud dia apa? Dia maunya tuh di rumah Tuhan terus. Oh iya. Yeah. Ya kan? Kesukaannya kan. Kalau si Budi, kenapa saya bisa ingat si Budi khotbahnya waktu itu apa? Karena saya ulang-ulang. Dia ngomong saya dengar lagi. Saya ulang lagi di video. Di video kan direkam tuh. Saya ulang. Saya dengar. Mama juga perlu daripada bengong di rumah, buka YouTube-nya, ulang lagi dengar, ulang lagi dengar, ulang lagi dengar. Jadi kita ingat terus. Saya gitu. Kenapa saya bisa ingat terus? Karena saya ulang-ulang. Nah, semakin saya ulang, nanti ada beberapa hal yang, oh ternyata ada yang baru. Ternyata Tuhan berikan ilham yang baru. Ternyata begini. Kayak semalam si Budi ada ngomong tentang, oh iya kepikir juga tuh ya gimana Yesus kalau umur 70 tahun. Sampai 70 tahun gimana tuh dia? Kalau dia hidup sampai 70 tahun, kenapa nggak diperpanjang sampai 70? Kenapa cuma 3,5 tahun? Nah, itu rahasia Tuhan. Kenapa begitu? Ya kan? Bisa aja Tuhan mati umur 70. Cuman pertanyaannya adalah mungkin begini. Ini pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik dari mana? Dari mana kita belajar? Dari kasus Lazarus dan orang kaya. Orang Lazarus dan orang kaya, waktu orang kayanya masuk neraka, kan diminta tolong kan sama Abraham. Bisa nggak lu ngasih tahu saudara-saudara gue? Karena saudara-saudara gue masih belum percaya. Kasih tahu yang di bumi yang masih hidup supaya jangan seperti gue katanya. Tahu nggak Abraham bilang apa? Ini kejadian yang sangat menggelitik tapi serius. Abraham bilangnya apa? Orang mati bangkit nih, orang mati udah mati lama bangkit bangun ngomongin tentang Tuhan, orang nggak bakal percaya. Sama Yesus mau nongkrong dia 70 tahun juga belum tentu orang percaya. Gitu. Oke?
Ya, kita nggak mau nunggu lama Sandy mungkin telat, jadi kita akan berdoa dulu ya. Si Kenny nggak ikut deh. Ini udah, mungkin dia nggak bisa kerja kali. Mungkin cari hari lain nih, Bud. Kayak mesti cari hari lain supaya jangan kehilangan Kenny. Masih selama masih libur standby. Nggak masalah. Kantor. Jangan, kita nggak boleh punya berpikiran begini. Selama kantor atau selama ini, selama itu, tapi firman Tuhan itu tetap harus jalan. Kesatu, Oke. ini mempererat hubungan kita sebagai keluarga dan saudara. Jadi, kalau kita lakukan ini sehari, 2 hari, per minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan menjadi bagian hidup kita. Jadi kalau kita ada yang hilang, kita berasa, kemana nih si ini? Kemana ini? Nah, itulah tubuh Kristus. Arti tubuh Kristus adalah kita sebagai orang-orang anak-anak Kristus merasakan apa yang hilang dari tubuh kita. Nah, kita memulai tubuh Kristus itu dari keluarga kita dulu. Jadi keluarga kita semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan. Thank you semua. Ini agak angus. Nggak apa-apa. Saya suka yang angus. Thank you semua. Jadi kita belajar, ya semua bakarin roti itu mah. Wih, kecium nih sampai kemari. Iya. Jadi kita belajar dari keluarga kita. Jadi sehingga keluarga kita kalau ada yang susah atau ada yang gimana, kita tahu dan kita ikut merasakan. Sehingga apa yang kita bisa lakukan, gitu loh. Ya tentu misalnya kekurangan uang gitu ya. Ya kita bisa urunan uang atau bisa apa aja gitu loh. Bukan selalu uang. Ingat, kita harus ingat dalam hidup kita bahwa uang itu bukan segala-galanya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembah dua tuan. Nggak bisa menyembah mamon, uang, dan Tuhan. Kita harus nggak bisa bilang, oh saya perlu uangnya. Enggak, saya perlu Tuhannya. Enggak. Salah satu. Tuhan nggak mau diduakan. Dan kita harus pandai-pandai dan bijaksana memilih. Mungkin kita dalam dunia ini kita berbilang, oh kita perlu uangnya. Karena hidup ini kalau tanpa uang gimana? Tuhan cuma ketawa. You lupa, uang itu dari saya. Kita harus cari sumbernya. Bukan uangnya. Uang itu harus dicari sumbernya. Gitu. Itu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap kebutuhan kita itu tidak akan pernah terlewati dari tangan Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan di dalam apa? Matius berapa yang paling terkenal ayatnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan berapa? 6 ayat 33. Ya, 6 ayat 33. Betul. Maka semuanya akan ditambahkan. Artinya ditambahkan apa? Bonus, gratis. Gitu loh. Oke, tapi kita mulai doa dulu ya sebelum kita mulai. Kita tutup kepala dan kita mau doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami kembali lagi di hadapan Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah membimbing istirahat kami dari malam hingga pagi hari, dan kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami di Jakarta. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan sampai detik hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini, apapun masalah mereka, Tuhan boleh pimpin, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan solusi dan jalan keluar, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama kami, sehingga kami boleh sekeluarga belajar mengenai firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan, sehingga kami menjadi satu tubuh Kristus di dalam keluarga kami, sehingga apa yang terjadi di dalam keluarga kami merasakan segala sesuatu yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bekerja, Tuhan buka hati pikiran kami, sehingga firman yang Kau taburkan di dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh dan berkembang bagi kehidupan kami, menjadi pelita di dalam langkah kami, di dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh berbuah yang banyak, dan kami boleh menjadi baju kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu boleh terpancar dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Kita sudah berapa minggu kita ikut ini, Bible study ini. Nggak perasa sudah berkali-kali dan sudah lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Kita Bible study sekarang kita udah masuk ke Kejadian 3. Kejadian 3 itu
Berarti udah hampir 3 minggu. Ya kan? Belum lagi yang lain-lainnya. Berarti udah lebih dari sebulan. Dan tanpa terasa, Tuhan sudah membimbing kita sampai hari ini. Dan Tuhan sudah membukakan semua rahasia-rahasia Tuhan yang membuat kita terpacu untuk belajar, terpacu untuk dipanggil. Ayo, Tuhan mau ngomong. Ayo, Tuhan mau bicara. Tuhan mau memberikan rahasia-rahasianya. Tuhan mau memberikan hatinya. Semakin kita belajar dekat sama Tuhan, kita akan belajar seperti Daud, kita akan belajar seperti Daniel, kita akan belajar seperti Ayub, kita akan belajar seperti Abraham, kita akan belajar seperti semua nabi-nabi yang dipilih Tuhan. Apa yang mereka rasakan di zaman itu, kita bisa rasakan. Bagaimana susahnya sebagai nabi, bagaimana susahnya sebagai seorang Daud, bagaimana susahnya menjadi seorang seperti Abraham, bagaimana susahnya menjadi seorang Musa. Tapi mereka melewati segala sesuatu bersama Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan. Lain dengan Ayub. Ayub tidak berjalan dengan Tuhan. Dan kita sudah menjelaskan kenapa Ayub tidak berjalan dengan Tuhan. Dia hanya tahu mendengar Tuhan, dan dia terakhir baru melihat dan berjalan bersama Tuhan. Oke? Oke, kita akan ulang sedikit. Kejadian 1, bagaimana itu penciptaan. Yang pertama adalah terang. Yang kedua adalah apa? Kalau ada yang masih ingat, cakrawala. Yang ketiga apa? Daratan dan lautan. Okay. Dan tumbuh-tumbuhan kecil. Lalu yang keempat adalah benda-benda penerang, langit, matahari, bulan, dan sebagainya. Kita harus tahu apa itu matahari, apa itu bulan, kenapa begitu. Bagaimana menurut saya, matahari dan bulan itu menurut firman Tuhan, sejujurnya menurut firman Tuhan, bahwa matahari dan bulan itu ukurannya sama. Cuman sains itu, ilmu pengetahuan itu dibikin setan untuk mengelabui manusia supaya tidak percaya akan penciptaan Tuhan. Lalu yang kelima adalah apa? Binatang laut dan burung-burung di udara. Yang keenam baru binatang-binatang yang ada di darat dan manusia. Oke? Lalu yang kedua, kita belajar bagaimana proses penciptaannya itu. Proses penciptaan manusianya gimana? Dari tanah, Tuhan membentuk dari tanah, lalu ditiup dengan nafas Tuhan, sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Kalau tidak diberikan nafas hidup sama Tuhan, manusia itu cuma tanah liat. Lalu bagaimana Adam itu yang diciptakan Tuhan itu satu, tapi diambil bagiannya, apa itu tulang dan dagingnya, dan sifat kewanitaannya diambil sehingga menjadi seorang wanita. Sehingga jelas di dalam Kejadian 2:24 dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging lagi. Bukan begini, tapi jadi begini. Satu daging. Penciptaan mula-mula adalah satu daging. Oke, jadi kita harus belajar itu. Itu kita belajar bagaimana manusia itu diciptakan. Lalu kita belajar apa itu hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7, dan hari ke-7 itu bagi orang-orang Kristen seperti kita percaya akan hari Minggu. Tapi untuk orang-orang Yahudi adalah Sabtu. Di mana nggak pentingnya, kita belajar bahwa semuanya itu bisa kita pelajari. Wush! Waduh, dahsyat ini. Oke. Jadi sekarang itu sebagian dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tanpa terasa kita sudah banyak belajar. Halo Nia, Michaela. Hai. Hai. Oke. Kita akan belajar sekarang Kejadian 3. Saya akan masuk Kejadian 3, Kejadian 4, Kejadian 5, dan Kejadian 6. Oke, kita akan belajar di sana. Tapi kita nggak perlu baca. Nanti bisa baca di rumah. Tapi kita belajar bahwa Kejadian 3 ini adalah sumber, sekali lagi. Sumber segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sampai hari ini. Sumbernya ada di Kejadian 3. Oke. Segala sesuatu yang jahat, yang baik, yang kacau, yang berantakan, itu sumbernya. Kita belajar Kejadian, masih ingat Kejadian, namanya Kejadian. Asal usul, mula-mulanya.
Mula-mulanya dunia berantakan itu di Kejadian 3. Jadi kalau mau tahu kenapa sih saya hidupnya susah, kenapa sih kok orang pada nggak mau denger ngomongan orang tua, kenapa sih anak-anak jadi bandel, kenapa sih anak-anak kok nggak mau dengar orang tua ngomong apa itu begini, itu semua asal-usulnya di Kejadian 3. Kenapa orang kok bisa benci saudaranya? Kenapa orang kok bisa benci? Kenapa dengan teman-temannya? Kenapa orang gampang tersinggung? Kenapa orang ngomong sedikit aja rasanya nggak bener? Oh, ini Kejadian 3. Sumber akarnya itu di Kejadian 3. Kalau kita sudah mengetahui akarnya, dan kita tahu cara solusinya, kita akan terlepas dari semuanya itu. Dan itu tugasnya siapa? Bukan tugas kita. Tugas Tuhan Yesus. Maka Yesus hadir di bumi ini untuk apa? Kejadian 3 ini mau dirobek sama dia. Dia membuka lembaran baru. Lembaran baru namanya apa? Perjanjian baru. Perjanjian lama, ini buku Perjanjian Lama, itu disobek sama Tuhan. Namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu, buku Perjanjian Lama itu tentang semua tentang Yesus, tentang Yesus, tentang Yesus. Tuhan yang jadi manusia, Raja yang datang untuk memerintah dunia. Itu ditunggu-tunggu sama orang Yahudi. Cuma bedanya orang Yahudi masih nunggu yang kedua. Yang kedua. Sedangkan sedangkan kita menunggu orang Yahudi menunggu yang pertama, kita menunggu yang kedua. Oke? Jadi judulnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Nggak perlu baca. Oke? Tapi kan saya akan ceritakan. Adam dan Hawa lagi enak-enak jalan. Jalan-jalan, keliling-keliling, lagi enak-enak. Tuhan kan bilang, di taman ini semuanya kamu boleh makan. Oke, ingat, manusia pertama-tama cuma makan buah-buahan dan biji-bijian. Ya, manusia nggak makan cukyok, enggak. Manusia nggak makan ayam goreng, enggak. Jadi manusia itu pertama-tama makannya cuma buah-buahan dan biji-bijian. Jadi dia lagi jalan-jalan, lihat ada buah apel, dia makan. Lihat ada mangga, dia makan. Ada pisang, dia makan. Gitu loh. Kerjaannya cuma makan-makan aja. Nyantai-nyantai aja. Nah, lagi enak-enak jalan. Ada si ular. Ular bilang sama si perempuannya. Bilang begini. Kamu lihat nggak itu pohon di tengah-tengah yang di taman? Iya, kenapa? Lihat nggak buahnya? Iya, bagus ya. Maka Tuhan menciptakan buah-buahan itu memang menarik kita. Kita ini manusia sudah diciptakan dari hari pertama diciptakan. Kalau lihat pohon ada buahnya, kita tertarik. Betul atau betul? Apapun buahnya. Hah? Demen kita lihatnya. Demen kan? Lihat pohon belimbing ada buahnya, aduh seneng. Lihat pohon mangga ada buahnya, aduh seneng. Lihat pohon stroberi ada buahnya, aduh senang. Buah apa aja deh, pohon ada buahnya, kita tertarik untuk lihat. Itu benar-benar diciptakan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, terus kita lihat artinya zaman sekarang ini, itu nggak pernah salah. Walaupun cuma pohon, ya apa sih artinya pohon, ada buah, kok nggak ada yang pernah ngomongin, kok pendeta atau guru-guru sekolah minggu nggak ada yang pernah ngomongin, sekarang saya ngomongin. Ngomonginnya bagaimana? Ngomonginnya begini, kita ini diciptain manusia, kalau lihat pohon, kalau lihat buahnya bagus. Karena apa? Dikatakan, menciptakan, buahnya itu menarik. Kenapa saya bilang digaris-garisin? Orang lain nggak garisin, saya garisin. Kenapa saya garisin? Karena buat saya menarik. Buah-buahan itu menarik dilihat. Loh, itu Natania siapa ya? Natania siapa ya? Hah? Lu ada 2. Oh, ada 2 ya? Ya udah nggak apa-apa, belajar ya. Anyway. Itu buah-buahan. Mama kalau lihat buah-buahan menarik, bagus nggak?
seneng lihatnya. Tenang kan ya? Apalagi kalau jalan pagi lihat mangga banyak, aduh seneng. Nah, kita ini manusia nggak laki, nggak perempuan, nggak yang jahat, nggak yang baik. Kalau lihat buah-buahan, demen lihatnya. Kadang-kadang Iya. kalau lihat buahnya lucu-lucu, dilihatin yang lama gitu kan. Iya. Pikirannya apa? Pengen ngambil, pengen nyobain, enak atau enggak. Betul nggak? Iya. Nah, itu dari hari pertama udah begitu. Nah, di kejadian 3 juga begitu. Dia lihat sama si Hawa buahnya. Iya, emang enak buahnya. Kata si ular, kita mesti tahu si ular ini siapa. Si ular ini siapa ular ini? Ini. Diam. Iblis. Setan. Nah, ini lebih enak ya, Jung. Ya. Tapi terang perasaan tadi kayak gue buram. Ya, kesalahan bukan pada layar Anda, kesalahan pada wajah Anda, gitu kan? Jadi, Jadi siapa itu? Oke. Tutup. Ya. Udah, jangan bergerak ya. Siapa sih? Ini Dede. Kakinya. Iya. Udah. Kau mengikuti. Wah, Nah, siap. bagus nih. Nonton Oke, siap juga. ya. Oke, siap. Jadi si ular itu si setan, betul. Ya kan ya? Udah cukup deh. Nah, pertanyaannya Tadi aja. Bentar, Jung. Tadi udah enak deh. Gimana sih? Nah, segini udah cukup. Nah, ini kita bertiga begini. Dengerin. Jung, lanjut, Jung. Ya. Ini gimana lagi cara itu nih? Ini gimana cara itu deh? Apa? Layar. Astaga. Ini tuh gini. Sung lah. ada pada nungguin si Budi bolak-balik dengan muter-muter gara-gara ini, mendingan saya makan. Iya benar juga. Sampai mereka siap. Oke, yang udah siap angkat tangan semua. Oke. Oke, siap. Ya udah. Ya udah pokoknya cakep dah, udah jangan diputer-puter, udah cakep semuanya cakep, kelihatan cakep. Mukanya udah benar. Tadi mukanya rada berantakan kayak tong sampah, sekarang bener. Tadi matanya di sini muter-muter, oke? Jadi sekarang cakep-cakep udah. Yuk, jangan konsentrasi sama muka sendiri ya. Konsentrasi dengan apa yang firman Tuhan, oke? Siap. Di sini kita belajar bahwa si ular itu adalah si setan, betul. Pertanyaannya adalah, Tuhan menciptakan manusia, binatang, dan lain-lain ada di bumi. Kenapa si setan ada di bumi? Kenapa si setan ada di bumi? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu nggak kenapa si setan ada di bumi? Kan dikutuk oleh tuh. Betul, tapi kenapa dia bisa ada di bumi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Jadi kita mesti tahu dulu kenapa si setan itu ada di bumi. Ini kejadian 3 ini benar-benar penting. Jadi kalian harus tahu. Ya, ini si Budi dan keluarga kebanyakan pegang ini, pegang ono, stuck dia diem. Entar kanan, entar kiri, entar kanan, entar kiri. Mukanya jadi begini nih. Kalau dilihat nih mukanya begini nih. Nih, Mekela, lihat nih, Mekela. Tadi kan digoyang-goyang gini, mukanya entar mukanya gini. Entar gini. Itu kayak gitu tuh mukanya. Diputar-putar. Menyot-menyot. Nah,
Lihat tuh. Lihat nggak tuh giginya ompong sebelah? Kelihatan. Ya, udah kayak gangster. Di Amerika tuh ada tuh gangsta. Panggilnya gangsta yang giginya tengahnya bolong. Gangster. Gigi gangster bilangnya. Oke, udah jangan bergerak lagi udah. Cukup, handphonenya cukup, jangan digerakin ngerebut. Lu buang waktu untuk gara-gara handphone, buang waktu. Wasting time. Don't waste your time. Time is very important, oke? Oke, siap. Jadi kita mesti tahu dulu bagaimana. Kenapa si setan ada di bumi? Pertanyaannya ada yang bisa jawab, Tuhan menciptakan malaikat dulu atau manusia dulu? Tuhan malaikat dulu lah. Malaikat dulu, betul. Jadi kita mesti tahu nih asal-usulnya. Kenapa ada si setan? Ya, si ular itu si setan itu benar. Kita lihat. Ya, kita lihat referensinya kita lihat ya, sebentar. Kalau ada yang punya Alkitab boleh buka, ya saya 14 ayat 12. Tapi di sini saya akan kasih lihat, oke? Supaya lebih cepat. Nah, ini. Ya, saya 14 ayat 12. Kasih lihat. Oke, nih lihat. Kalau yang nggak keburu, lihat di sini, oke? Lihat nih. Jadi Tuhan itu pada mulanya menciptakan malaikat di surga. Oke. Ini ceritanya. Kita potong pendek aja supaya nggak terlalu lama. Malaikat diciptakan Tuhan itu hanya untuk melayani Tuhan. Tapi ada salah satu malaikat namanya Lucifer. Namanya bintang timur. Oke. Ini bintang timur ini kita harus hati-hati karena di Wahyu Yesus pun disebut bintang timur. Jadi kalau kita harus baca Bud, mendingan lu pakai laptop deh, Bud. Jangan pakai itu, Bud. Lebih gampang kayaknya. Enggak, dia enak nih. Terang sekali. Bukan masalah terang sekali. Kan jadi terganggu gitu loh. Sip. Terus. Oke. Jadi kita mesti hati-hati dengan kata-kata bintang timur ini. Di dalam bahasa Indonesia, bintang timur ini ada dua macam nih. Kesatu, di Wahyu itu ada sebutan bintang timur juga. Kita harus tahu bahasa aslinya bintang timur, bahasa Inggrisnya, atau kalau di Yesaya itu bahasa Ibrani, kalau di Wahyu itu pakai bahasa Greek, Yunani. Arti sebenarnya bintang timur. Jadi nanti orang bilang, kalau bintang timur itu Lucifer, berarti Yesus juga Lucifer dong. Karena apa? Di Wahyu itu dikatakan Yesus itu adalah bintang timur. Itulah orang Indonesia. Itulah Alkitab bahasa Indonesia yang banyak kekurangannya. Saya nggak bilang kekurangannya. Jadi bahasanya masih baru. Bahasanya masih belum tua umurnya, bahasa Indonesia. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Dan ini kalau bisa, bagi YouTuber yang kenal dengan orang lembaga Alkitab Indonesia, tolong. Banyak sekali di dalam, bagi mereka yang mendengar, ini untuk orang-orang yang mendengar bagaimana kami, keluarga kami ini belajar firman Tuhan. Kami mau memberitahu, kalau ada orang mengenal siapa saja yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia, tolong diberitahu bahwa banyak sekali terjemahan bahasa Indonesia Alkitab itu bukan salah, tapi kurang tepat. Jadi kalau bisa diperbaiki, diperbaharui. Jadi jangan hanya dicetak tanpa dibaca ulang, tanpa dipelajari arti sebenarnya, sehingga orang nggak salah sangka, sehingga orang nggak salah mengartikan firman Tuhan. Terjemahan itu penting sekali supaya kita lebih mengerti arti dari firman Tuhan. Tolong bagi mereka yang mendengar pelajaran ini, kita sama-sama belajar. Saya bukan orang pintar, saya hanya dipakai Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Oke? Saya lanjut buat keluarga saya. Jadi kita lihat bahwa bintang timur ini adalah si Lucifer dalam bahasa Inggrisnya. Oke? Kita lihat. Kenapa kita bisa tahu itu bahasa Lucifer? Kita lihat Isaiah 14 verse 12 KJV. Oke. Oke, lihat.
Coba Nia, baca Nia. Baca yang kenceng. Bisa baca nggak? Ini yang papak biruin. Yuk, baca. Mana? How art thou Jangan. fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Good. That's a very good English. The way you pronounce it is very good. Why? I'm telling you this because this is a very old English. Okay. Why I'm telling you this is very old English because it says didst. The way you say it is correct. Okay, correct. Didst. Okay. Though. Okay. What is though? Though itu you. Iya, maksudnya. Oke. Jadi kita belajar bahasa Inggris juga sedikit, oke? Ini lihat nih, Lucifer. Son of the morning. Oke. Lucifer. Jadi kalau bahasa Indonesianya bintang timur, putra fajar, son of the morning. Oke. Jadi dia ini malaikat yang mau menjadi Tuhan. Nggak panjang. Kenapa dia mau jadi Tuhan? Dilihat nih, ayat 13-nya. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk. Tuh, dia mau jadi Tuhan, menyamai yang maha tinggi. Nih. Jadi dia mau menyamai Tuhan, dia mau jadi Tuhan. Dia mau berkuasa, dia punya sifat, dia mau berkuasa. Kita mesti ingat dulu nih sifat setan. Oke? Kenapa saya katakan ini dulu? Karena ini penting. Sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke? Jadi kita mesti tahu, kenapa ada si setan di dalam dunia? Kenapa? Kan Tuhan menciptakan segala macam di bumi, enggak disebut ada setan. Tapi tiba-tiba ada setan. Ini latar belakangnya. Dia mau jadi Tuhan, dibuang Tuhan kemana? Nih. Dibuang Tuhan ke bumi. Dibuang Tuhan ke bumi. Kenapa nggak dibuang ke planet lain? Kenapa nggak dibuang ke bulan? Kenapa nggak dibuang ke matahari? Kenapa nggak dibuang ke Mars? Kenapa nggak dibuang sana sini? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu apa? Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Dengan adanya dia di sini, di bumi, rencana Tuhan akan menjadi sempurna untuk manusia. Oke? Ingat itu, oke? Kita masuk dalam cerita yang lain. Okay? Jadi, kita mesti tahu nih, waktu si setan itu melalui ular, melalui ular, jadi dia bisa menjadi apa aja. Setan itu malaikat, dia bisa menjadi apa aja. Dalam hal ini dia memakai ular untuk mengelabui si perempuan. Bilang, makan aja. Si perempuan udah ngomong, Tuhan bilang nggak boleh makan ini. Kenapa? Kalau saya makan pasti saya mati. Dia tahu. Si setan itu pandai. Setan itu paling pinter. Oke. Ini kalau kita baca di ayat 3 dikatakan bahwa dari segala binatang, saya kuningin nih ya, saya tulis di sini, dari segala binatang, ular itu nyatanya yang paling cerdik. Ini salah satu translation yang salah. Ini translation-nya totally salah. Orang Indonesia bilang cerdik. Ular itu tidak cerdik. Kalau pakai bahasa aslinya, itu namanya crafty. Bahasa Inggris crafty. Artinya apa? Licik. Cerdik dan licik itu beda. Jadi ular itu dikatakan adalah ciptaan Tuhan yang paling licik, bukan paling cerdik. Jadi kita punya konsep mengenai ular itu sampai hari ini, wah itu kita harus pintar seperti ular, cerdik. Licik sebenarnya. Ular itu licik. Nah, liciknya di mana? Karena ular itu cerdik tapi ditempel sama si setan jadi licik. Jadi sifat si setan itu licik. Ngantuk mah ya? Asik. Nyantai mah, nyantai. Berdoa ya. Inilah dia. Ini dia. Ingat nih. Ingat satu hal. Anak-anak dengar yang baik.
bahwa si setan itu tidak pernah mau kita ini semua tidak mendengar firman Tuhan. Si setan itu paling benci kalau orang mendengar firman Tuhan. Dia nggak pusing soal kita cari duit, dia nggak pusing. Dia nggak pusing bagaimana kita sekolah. Dia nggak pusing bagaimana ini ono yang ada di dunia. Yang dia pusingin kalau kita sudah mulai belajar firman Tuhan. Kenapa? Ya ini. Kejadian 3, akarnya Kejadian 3, asal-usulnya Kejadian 3. Lanjut. Setan bilang apa sama si perempuan? Oh, kagak, kamu nggak mati. Kamu nggak akan mati kalau makan buah itu. Tapi kamu, dia bilang apa? Dia tahu. Mata kamu akan terbuka. Mata kamu akan terbuka. Kamu akan seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya adalah, manusia itu tahu nggak yang baik dan yang jahat? Sebelum mereka makan. Tahu nggak manusia itu tentang yang baik dan yang jahat sebelum mereka makan buah itu? Mereka kemungkinan besar nggak tahu mana baik, mana jahat, mereka nggak tahu. Mereka itu cuman, bagaimana ya? Ya udah, hidup gitu aja. Nggak tahu yang mana yang baik, mana yang jahat. Tapi yang pasti mereka melakukan segala sesuatu yang baik. Kenapa? Tuhan menciptakan semuanya amat baik. Tidak ada satupun yang jelek. Jadi manusia benar-benar segala sesuatu yang baik aja diambil. Tidak ada pikiran mengenai jahat dan yang baik. Nggak ada. Itu harus ingat. Jadi maka setan bilang, kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Oke? Lalu karena buahnya itu baik, ayo udah, ambil. Up. Enak. Konyolnya lagi dikasih sama suaminya. Nih, makan buahnya enak. Suaminya, up. Benar juga. Lalu apa yang terjadi? Mata mereka benar-benar terbuka. Plung. Mata mereka lihat, wah, saya telanjang. Kok bisa telanjang? Apa artinya? Artinya, kalau kita manusia zaman sekarang berbuat dosa, ingat, kita kalau berbuat dosa, mata kita terbuka. Kita tahu itu dosa. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Tanda pertama kita berdosa adalah mata kita terbuka. Baik mata jasmani dan mata rohani kita terbuka. Dalam hal ini adalah mata rohani. Kenapa? Kenapa saya bilang itu mata rohani? Ada referensinya. Lanjut. Mereka lihat, waduh, saya telanjang. Bagaimana caranya? Kalau orang telanjang harus bagaimana? Malu kan? Mereka malu, mereka telanjang. Jadi kalau orang telanjang itu supaya nggak malu ngapain? Pakai baju, betul nggak? Kalau nggak pakai baju, berarti itu nggak benar otaknya, gila. Ya kan? Ngapain cara pakai bajunya? Diambil pohon ara, daunnya. Dia bikin baju buat dia. Tutupin auratnya. Ya kan? Lalu Tuhan datang. Lagi anak-anak datang. Nyari. Di mana kamu manusia? Lalu si manusia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, saya dengar Tuhan datang. Saya ngumpet karena saya telanjang. Padahal udah pakai baju. Tapi masih bilang saya telanjang. Kenapa bisa begitu? Kan dia udah bikin dari baju, dari daun. Tapi masih bilang saya telanjang. Kenapa? Karena mata rohaninya yang terbuka. Dia tahu kemuliaan Tuhan itu sudah hilang dari badan dia. Dia tahu kemuliaan Tuhan itu sudah tidak ada di badan dia, sehingga dia merasa dirinya telanjang karena dia berdosa. Itulah referensinya. Oke? Ngerti nggak sampai sini? Kecepatan nggak? Nggak kan? Nggak. Enggak. Jadi, tanda pertama,
Tanda pertama nih, kalau kita berbuat dosa, mata rohani kita terbuka. Kita tahu banget, oh saya sudah berdosa. Saya sudah melakukan kesalahan. Nah, bagi mereka, terutama anak-anak, kalau kita misalnya nih, nggak dengar sama orang tua ngomong misalnya, itu mata rohani kita terbuka. Aduh, saya sudah, saya sudah kurang ajar sama orang tua. Saya tahu saya kurang ajar. Kadang-kadang manusia suka nutup-nutupin. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu kalau dia lagi berbuat dosa. Atau sudah berbuat dosa. Pura-pura membela diri, padahal salah. Tapi kalau kita berbuat salah, kita ngaku salah, beres. Nggak perlu diperpanjang, nggak perlu udah. Aduh, Pak, maaf ya, tadi saya bikin salah beneran. Saya ini ngaku, saya ini bikin salah. Udah, orang tua juga. Oh ya udah, kamu sudah ngaku, berarti ya sudah. Orang tua juga nggak mungkin. Kalau anaknya sudah ngaku dipukulin, nggak mungkin. Kalau sampai anaknya udah ngaku tapi masih dipukulin, nanti kalau kalian misalnya salah nih, udah ngaku sama orang tua, misalnya saya salah, orang tuanya pukulin, kasih tahu papak pukulin orang tuanya sekalian, gantian. Emang enak dipukulin, betul nggak anak-anak? Gitu. Kalau orang sudah bikin salah, ngaku salah, minta maaf, beres, beneran beres. Masalahnya orang nih manusia kebanyakan udah salah kagak mau ngaku. Kenapa nggak mau ngaku? Malu. Nih kejadian 3, malu. Karena mereka malu, mereka telanjang. Tuh tanda-tanda utama, malu. Sabar ya mah, saya tahu ngantuk. Apalagi habis makan. Ya, makanya saya kadang-kadang ya pelajaran yang namanya belajar firman Tuhan itu paling benar itu pagi sebenarnya. Karena malam itu orang habis makan, perutnya gerak, jadi enak, kena AC, aduh tidurnya enak bener, nyenyak dah, lupa segala-galanya. Dan si setan tuh niup-niupin mata kita supaya kita ngantuk, gitu. Tapi saya berusaha loh, pagi-pagi saya bangun pagi. Sebenarnya saya cukup capek pulang kerja, lalu pagi saya harus bangun untuk ngasih tahu ini. Tapi saya mau. Kenapa? Karena saya punya beban. Beban saya itu sangat besar untuk keluarga besar gitu loh. Sehingga saya berdoa untuk kekuatan kalian masing-masing supaya kalian tuh bisa kupingnya terpasang dengan baik, matanya terbuka dengan baik, dan saya minta bahwa Roh Kudus kalau bekerja di antara kita, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Beneran. Jadi saya juga itu, Tuhan berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk bisa bangun pagi. Kita ini keluarga besarnya punya satu masalah. Keenakan tidur. Juara, kalau tidur mah juara dah. Nggak perlu ditanya lagi deh. Kalau sekolah nih misalnya nih, juara tidur, ya kita. Gitu. Lagi berdiri bisa tidur, ya kita. Duduk diam-diam bisa tidur, ya kita. Itu Yung lagi ngapain tuh? Nah, kayak Yung nggak tahu di mana. Emang, yang dengar firman Tuhan ngorok melulu berisik lagi. Nah. Soal tidur tuh kita juaranya. Kenapa? Karena kita dari kecil dilatihnya tidur. Ayo tidur siang. Padahal waktu tidur itu bisa digunakan. Tidur siang berapa lama sih? 7 jam? Nggak mungkin. Pulang sekolah jam 12, tidur sampai jam 5. 5 jam. Malamnya melek. Nggak bisa tidur. Ya gunakan waktunya buat belajar atau apa, do something gitu yang ini. Jadi kita gampang ngantuk. Apalagi kalau di gereja. Pakai AC duduknya begini. Udah, terus pendetanya ngomong enak tidurnya. Jadi kalau orang sebenarnya yang punya penyakit susah tidur, bawa ke gereja. Tidur di gereja ngorok rame-rame. Diceritain, seger. Oke? Nah, jadi si setan nggak suka nih. Kita berdoa dalam hati, Tuhan, tolong, saya ngantuk nih. Setan sedang bekerja. Setan benar-benar sedang bekerja di antara keluarga kita. Ingat itu, hati-hati ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita punya salah, ya anak-anak nih kebetulan atau siapa aja, kalau kita punya salah ngaku aja, beres lu, beneran beres.
Selesai. Saya punya salah sama Licu misalnya. Saya ngomong, oh maaf ya Licu, saya salah. Udah. Nggak berpanjang-panjang berhari-hari. Ujung-ujungnya jadi kepahitan. Itu berbahaya. Oke? Jadi kita belajar. Dan asal usulnya itu kejadian 3. Jadi kalau mata kita terbuka, kita tahu bahwa kita berbuat salah, buru-buru langsung minta maaf, beres, beneran beres, dibereskan hari itu juga. Oke? Nah, mulai lagi. Setelah mereka bilang, Tuhan bilang, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Kamu makan ya buahnya ya. Lalu apa? Apa yang terjadi? Nah, ini tanda lagi yang lain. Nah, ini salah satu tanda lagi yang lain bahwa si perempuan bilang apa? Si Adam bilang apa? Tuh, istri yang lu kasih gua tuh, yang ngasih gua makan. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa, bacain ya, dikatakan bahwa si Hawa itu memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi ini suami istri berdua lagi jalan, si ular ngomong sama ceweknya, si lakinya gue liatin, denger. Tapi nyalahin istrinya. Tuh, perempuan itu tuh yang kamu kasih, yang Tuhan kasih ke saya, yang ngasih buahnya. Padahal dia lihat, yang ngasih si ular, kasih si perempuan ngasih dia juga ikut makan. Padahal dia tahu. Tuhan tanya si perempuan, kenapa kamu makan? Perempuan bilang, tuh si ular tuh yang ngasih makan, gue dibohongin sama si ular katanya. Tuhan nanya nggak sama si ular? Kenapa kamu ngasih dia ular? Ular ngasih dia makan? Nggak ditanya. Sama sekali nggak ditanya. Kenapa? Kenapa? Ular nggak ditanya. Ular itu bukan ditanya. Langsung divonis. Yang pertama-tama divonis tuh si ular. Baru manusia. Manusia ditanya dulu. Kenapa? Sama kayak kita. Kalau kita berdosa, Tuhan nanya. Kok hilang satu? Siapa yang hilang? Si Mama. Kenapa gitu? Sabar ya. Sabar. Mabel udah makan belum, Mabel? Udah? Makan apa hari ini? Bakso ragil. Bakso ragil, bakso api ya? Pernah dengar? Bakso biasa. Oh, ragil namanya ragil. Bakso itu, bakso kayak bakso si Jenggo, gitu modelnya. Udah buka, emang bakso ragil. Ragil yang di mana? Yang di Puan? Yang di lilin. Lilin. Baterainya habis kelihatan model-modelnya. Coba Sen kasih tahu si Mama. Udah buka dari minggu lalu kayaknya. Jadi memang apa dulu? Berapa sih Mama, Sen? Yang kayak gitu ya, itu ngabisin kuota. Nah, kita lihat ini. Apa yang terjadi kalau kita sedang menelanjangin si setan. Kita ini lagi menelanjangin si setan. Ini cerita kejadian 3. Ini kita benar-benar telanjangin. Si setan ini kita telanjangin, beneran. Habis-habisan loh kita telanjangin. Kita telanjangin rencana dia nih. Rencana yang ancient plan. Ancient itu apa? Kuno. Rencana yang kuno. Sesuatu yang kuno. Sesuatu yang terjadi dari hari pertama. Kita lagi telanjangin dia. Kalau kita tahu cara nelanjangin dia, kita tahu bagaimana menang melawan dia. Ini setan nggak suka nih, jujur ngomong. Kita harus berdoa. Oke, setan tuh paling nggak suka kalau dia lagi ditelanjangin. Karena kita tahu rahasia dia. Oke. Ya doakan untuk saya juga. Karena apa? Dalam hal ini, saya bertanggung jawab atas keluarga saya sendiri, satu. Kedua, saya ini paling bertanggung jawab mengenai bagaimana saya menelanjangi si setan.
musuh utama kita. Oke, berdoalah buat saya. Kenapa? Dia nggak akan main-main sama saya. Saya tahu banget. Semakin kita dekat sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, lalu kita mulai melakukan penginjilan, melakukan pelajaran kepada orang lain, dia nggak akan suka. Dia nggak akan suka. Orang-orang seperti saya, seperti Budi, yang kerjaannya itu ada di mana dia belajar dan dia mau memberikan pengajaran dan khotbah, itu diserang setannya lebih banyak dibandingin orang yang dengar aja. Jadi keluarga besar harus ingat, dan terutama keluarga, misalnya Budi ya, keluarga Budi, anak-anak sama istri harus mendoakan papanya, mendoakan suaminya. Kenapa begitu? Kita harus ingat. Sejarah, kita nggak boleh lupa dengan sejarah. Sejarah ini 4.000 tahun punya urusan. Urusannya bukan baru kemarin. Sejarah 4.000 tahun dari mana? Dari pertama kali kejadian 3 ini terus sampai Yesus datang. 4.000 tahun ini yang namanya anak Tuhan habis-habisan dikerjain sama setan. Lalu 2.000 tahun lagi dari zaman Tuhan Yesus sampai kita habis-habisan anak Tuhan dikerjain sama setan. Jadi kalau kita sudah memilih mengikut Tuhan dan mulai melayani Dia, kita mesti tahu, sadar, harus sadar, yakin. Bukan enak. Bukan bisa haha hihi haha hihi. Bukan bisa nah nggak ada artinya. Enggak. Dia akan serang kita. Mungkin kalau dia serang si mama cuma 10. Kita diserang 1 juta kali mungkin. Karena apa? Sejarah. Nggak bisa bohong. Itu terjadi setiap hari dalam hidup saya. Apalagi kita sudah mulai menelanjangi yang namanya setan. Apalagi kita sudah mulai memberitahu rahasia si setan itu. Rahasianya ini kita kasih tahu. Ini saya bicara sama keluarga saya, juga kepada orang-orang yang mendengar channel ini. Berdoalah bagi kami. Terutama buat saya dan buat adik saya Budi. Dia juga memberitakan firman Tuhan kepada gereja-gereja dan dia punya hati untuk melayani. Berdoalah bagi kami. Supaya apa? Supaya kami terus mau memberitakan kabar baik ini. Supaya apa? Supaya orang-orang mengerti. Supaya orang-orang tahu. Tahu apa? Tahu bagaimana menelanjangi setan dan bagaimana menang terhadap si setan ini. Jadi berdoalah. Supaya kita jangan jatuh. Karena apa? Banyak sekali orang-orang seperti kita ini, Budi dan saya, jatuh. Banyak, bukan 1, bukan 2, banyak. Ingat, kita kalau sudah memilih dan dipilih Tuhan, kita harus siap. Siapnya apa? Siapnya kita harus berpikir di kepala kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Kita sudah tidak memikirkan daging ini. Kita memikirkan pohon kehidupan, Wahyu. Kita mau hidup selama-lamanya itu. Pohon itu kita mau makan. Kita nggak mau makan pohon buah, buah pengetahuan yang baik. Kita udah nggak mau. Kita maunya buah kehidupan. Pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman. Yang ada di kotanya Tuhan yang baru, di tengah-tengah. Dengan 12 gerbang. Ada 12 gerbang. Kenapa 12 gerbang? Di Wahyu 12. Di Wahyu 22. Itu 12, ada 12 gerbang. 12 gerbang, setiap gerbang ada namanya. Nama siapa? Nama anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu ada 12 nama, itu satu gerbang ada namanya. Nanti setiap orang yang percaya sama Tuhan seperti kayak ini, kita akan masuk melalui nama-nama itu. Kita akan dipilih. Mungkin saya masuk anaknya Yakub yang namanya Yehuda. Mungkin mama masuk dengan anak yang namanya si Benjamin. Mungkin mama masuk melalui gerbang yang namanya Budi mungkin masuk gerbang yang namanya siapa? Itu dipilih sama Tuhan. Gerbang-gerbangnya. Dari anak 12 anak Yakub, ada 2 anak Yakub yang tidak tertulis namanya di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab kehidupan yang ada di Wahyu. Yakub itu punya anak 12. Laki-laki semua. Sama kayak mama, anaknya 5 laki semua. Tapi dari 12 anak Yakub, ada 2 yang tidak masuk
ke dalam buku kehidupan. Anak Yakub itu sebenarnya ada 15. 12 laki-laki, 1 perempuan, plus 2 anaknya Yusuf. Manasye dan Naftali. 2 anak ini dipilih sama Yakub menjadi anaknya dia, diangkat jadi anak. Tapi anak aslinya dari Yakub ada 1 anak namanya Dan. 1 lagi anaknya Yusuf namanya si Naftali. 2 anak ini tidak tertulis di dalam gerbang itu. Kenapa? Di catatan ini nggak pernah bohong. Firman Tuhan mengatakan turunan si Dan dan turunan si Naftali ada keturunan yang jahat. Tidak masuk ke dalam. Yung. Ya. Efraim. Oh, Naftali. Efraim, sorry. Efraim. Jadi ada 2 anak Yakub yang nggak masuk. Dan kita ini akan masuk melalui gerbang-gerbang itu. Untuk dapat yang namanya buah kehidupan itu, kita masuk dalam gerbang-gerbang itu. Setiap orang berbeda-beda. Kita masuk keturunan siapa nanti? Itu Tuhan yang pilih nanti. Yang pasti kita harus masuk ke sana. Cara masuknya gimana? Itu loh, yang paling penting adalah bagaimana kita masuk ke sana. Kalau kita mau nonton bioskop, mau nonton konser, kan mesti punya tiket. Tiketnya apa? Itu di Wahyu nanti kita belajar. Oke? Jadi harus tahu. Dan tolong berdoalah bagi kami semua. Kalau kalian berdoa malam-malam, jangan lupa berdoa buat keluarga kita semua. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa kalau ada 2 orang keluarga kita ini sedang melayani Tuhan. Namanya Budi dan si Henrik Jung. Ingat itu. Terutama keluarga lokal. Keluarga lokal itu artinya apa? Anak-anak dan istri. Itu penting. Jangan sampai lupa, jangan sampai lepas. Doakan terus. Supaya apa? Supaya pelayanannya itu bisa terus dipimpin Tuhan. Kenapa? Suami istri itu karena jadi satu. Kejadian 2. Oke? Lanjut. Lalu, si setan itu langsung divonis. Nggak ditanya lagi. Kenapa Tuhan menanyakan Adam? Kenapa Tuhan menanyakan Hawa? Kenapa si ular itu divonis langsung? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita dengan manusia ini. Tapi dengan setan, dia udah nggak sayang sama sekali. Langsung divonis. Vonisnya apa? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, si setan. Karena engkau berbuat demikian, menipu manusia, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini kita ngomong ular beneran. Si ular ini dikutuk yang nggak tahu apa-apa nih sebenarnya ini ular benar-benar nggak tahu apa-apa. Dia cuma binatang biasa. Dikutuk sama Tuhan langsung. Sekarang kita lihat ada 2 kutukan buat si ular. Kutukan secara jasmaninya dia akan menjalar dengan perutnya. Ada orang bilang dulu ular punya kaki, dikutuk Tuhan kakinya hilang, jadi tinggal perutnya doang jalan. Ada atau nggak ada itu urusan belakangan. Makan debu tanah, makan tuh debu tiap hari katanya. Itu kutukan dia sama ular. Sekarang kita lihat, bukan kutukan ular lagi sekarang. Itu kutukan jasmani. Sekarang kita lihat kutukan rohaninya siapa? Si setan langsung. Keturunanmu, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, nih setan. Kok setan punya keturunan? Nanti kita belajar. Dan keturunan si perempuan ini, si perempuan ini nih keturunannya. Aku akan mengadakan permusuhan. Oke? Keturunan si perempuan ini akan merusak, akan meremukkan kepalamu, akan diinjak kepalamu dengan keturunan si perempuan ini. Dan kamu hanya menggigit tumitnya aja. Baru Tuhan mengutuk si perempuan dulu. Dia nggak ngutuk si laki-laki. Dia mundur. Adam ditanya, Hawa ditanya, kutukan langsung ke ular. Ke ular, ke setan, dikutuk. Baru ke perempuan lagi balik, dikutuk.
Dikutuk lagi sekarang manusia, si Adam. Ingat itu. Kenapa perempuan bisa mengandung, kok ngelahirnya susah? Kadang tanya, kenapa ya begitu? Ya ini. Dulu, kalau manusia nih, yang namanya perempuan, nggak pernah berbuat dosa, ngelahirin anak, blojor aja mungkin, udah nggak ada rasanya. Aduh, saya hamil nih, Pak. Ya udah, keluarin anak kapan? Anytime. Nggak takut, nggak ada rasa sakit. Kenapa sakit sekarang? Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Lalu kenapa manusia laki-laki kerja setengah mampus? Setengah mati, cari duit. Tuhan nggak bilang loh. Firman Tuhan nggak bilang gini loh sama manusia laki-laki. Dia nggak ngomong gini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dia nggak akan bilang begini. Dengan terkutuklah engkau, kamu cari duit, cari dagang. Nggak ada. Ditanya dari tanah. Kenapa? Karena engkau dari tanah. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab karena disitulah engkau diambil. 3 hal. Manusia diciptakan dengan Tuhan, oleh Tuhan. Tuhan berikan nomor satu apa? Kuasa. Kuasanya mana? Berkuasalah atas dunia ini. Berkuasalah atas binatang-binatang. Berkuasalah atas burung-burung di udara. Berkuasalah atas tanaman-tanaman dan pohon-pohon di dunia ini. Artinya apa? Kalau orang dikasih kuasa, namanya dia tuh namanya raja. Raja dan ratu. Raja dunia, bukan raja negara. Raja dunia. Ini seluruh dunia rajanya dia. Ratunya dia. Itu yang dijanjikan Tuhan. Janji kedua apa? Hidup kekal. Manusia kalau dia tidak makan buah yang jahat dan yang baik itu, hidup dia kekal. Itu janji Tuhan. Hidup kekal. Dikasih hidup kekal. Ngantuk ya. Lalu yang ketiga apa? Nah, gitu matanya ntar merem. Ya. Yang ketiga apa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang. Itu gara-gara satu makan buah itu, kekuasaannya hilang, kehidupan kekalnya hilang, kemuliaan Tuhan juga hilang. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa yang ngambil tiga-tiganya itu? Kuasa, kehidupan kekal, kemuliaan Tuhan siapa yang ngambil? Terutama kuasanya. Kuasa atas dunia ini siapa yang ngambil? Setan. Setan. Dari mana kita tahu setan yang ngambil? Sebenarnya bukan ngambil. Sebenarnya kuasa itu bukan diambil, mah. Kuasa itu dikasih. Kasih ke siapa? Kasih ke setan. Ada di mana? Kita buka Lukas 4. Nih, Lukas 4 buka ya. Kita buka Lukas. Ada di ini ya. Lukas 4. Ayat berapa? Lukas 4, sabar. Ayat 6 mungkin. Tuh. Ayo Mabel baca yang kenceng. Kayak kemarin kenceng suaranya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ulang. Dari mulai yang kenceng. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang
kehendaki. Lihat nggak? Telah diserahkan kepadaku. Siapa yang nyerahin? Yaitu manusia tolol yang namanya Adam dan Hawa. Ini cerita apa nih? Tentang apa nih? Cerita tentang apa? Ini Lukas 4 ayat 6 itu ini tentang ini kalau namanya 4, orang Chinese itu paling seneng tuh. 4 itu angka sial katanya. Ya udah angka sial, kita ambil lah angka sialnya supaya kita ingat Lukas 4. Pencobaan di padang gurun. Lukas 4 itu adalah pencobaan di padang gurun. Kenapa sih setan ngomong ini? Dia ngomong sama Tuhan. Kalau kamu sembah saya nih, sekarang dikasih lihat nih kerajaan dunia nih. Tuhan dibawa ke gunung yang tinggi, dikasih lihat kerajaan dunia. Kalau kamu sembah saya sekarang, semuanya itu kemuliaan dan kuasa. Di setan yang berkuasa sekarang atas dunia. Telah diberikan, diserahkan kepada siapa yang serahin? Pertanyaannya. Siapa yang serahin ini semua? Ya si Adam sama si Hawa. Jadi kalau mau tahu kenapa ini bisa ada ginian, dulu kita belajar asal-asalan, tapi kalau sekarang kita tahu, benar juga ya. Ada yang bilang, yang ngasih Tuhan. Enak aja Tuhan yang ngasih. Memang semuanya dari Tuhan. Tapi Tuhan ngasihnya kepada si Adam pertamanya. Lalu kita lihat lagi. Nih, buka Ayub. Ayub 1. Mana si Ayub? Nih, Ayub 1. Ayat 1 ayat 6 juga mungkin. Tuh. Ayo, siapa Nia yang baca kali ini? Yang kenceng. 6 dan 7 kali kita buka semua deh. 6 dan 7. 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 buka. Tuh yang saya biruin baca deh tuh. Nah, tuh, 6 dan 7 baca yang dibiruin. Ayo Nia, yang kenceng. Nggak kedengeran suaranya, di-mute. Jahat. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Tahu nggak artinya apa ini? Mah? Enggak. Nih, lihat. Siapa yang datang? Ini dunia roh ini. Ini di surga, dunia roh. Suatu hari anak-anak Allah menghadap Tuhan. Juga datang si iblis. Siapa itu anak-anak Tuhan? Kita lihat Kejadian 1, Penciptaan, Kejadian 2. Nggak usah lihat ini deh, kita buka ini aja. Kita buka Lukas 3. Kalau mau tahu. Lukas 3, buka Lukas 3. Ayat 38 mungkin. Atau ayat 3. Semua deh, semua. Pagi lagi. Sakit. Wow. Kamu juga mau tidur kan di sini kan? Masa lu sembah? Iya mau tidur kan? Makan dulu. Nih, baca. Kamu mau tidur kan tidur. Nih, ayat 38. Ayat 38. Biar gampang buka deh, yang gede. Gitu makan roti makan. 2 tangkap. Tuh, lihat. Ini
Lukas 3 itu biasanya genealogy, keturunan sini, keturunan sini, keturunan sini, semua keturunan. Tapi lihat, Enos, anaknya si Set. Set itu anaknya siapa? Anak si Adam. Adam itu anak siapa? Anak Allah. Ya, betul. Lihat nggak? Adam itu anak Allah. Tapi kalau kita ngomong balik lagi ke Ayub, anak Allah, anak-anak Allah, mana si Adam? Kenapa yang datang si iblis? Karena kembali lagi, segala kuasa itu sudah diberikan kepada siapa? Kepada dia, diserahkan kepada siapa yang ngasih? Si Adam yang ngasih, si tolol. Oke. Jadi yang paling penting di sini adalah Kejadian 3 ayat 15. Kita akan konsentrasi di 3 ayat 15. Oke. 3 ayat 15, lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya dengan meremuk kepalamu dan segala. Ini akan menjadi apa? Tema perjanjian lama. Seluruh tema di perjanjian lama ini loh masalahnya nih. Keturunan perempuan, jadi ada 3 macam ya. Keturunan perempuan, keturunan setan, permusuhan. Oke. Ini 3 hal ini akan jadi inti dari perjanjian lama selama 4.000 tahun. Contoh pertamanya ini nih, contoh dalam firman Tuhan, contoh pertama langsung ada contohnya, yaitu ayat 4, Kejadian 4. Kain dan Habil. Bagaimana cerita Kain dan Habil? Nih, saya ceritain sedikit Kain dan Habil. Biar dengar. Si Kain, anaknya siapa? Anak si Adam dan Hawa. Si Habil siapa anaknya siapa? Anak si Adam dan Hawa. Lalu kenapa si Habil bisa dibunuh sama si Kain? Setan pada waktu divonis sama Tuhan, kamu ini nanti keturunannya si cewek ini, keturunan si perempuan ini akan meremuk kepalamu. Itu kalau boleh dibilang, kalau setan pada saat Tuhan ngomong divonis begitu, itu dengkulnya mau copot, gemeteran. Dia tahu akan terjadi. Kalau Tuhan udah ngomong pasti terjadi. Apa yang Tuhan ngomong dari mulutnya nih keluar, itu pasti terjadi. Pertanyaannya, kapan? Kapan itu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala saya? Hari pertama dia divonis, hari pertama nih si setan divonis sama Tuhan, itu kepalanya dia tuh mulai mikir, gimana caranya supaya si keturunan perempuan ini nggak ada yang lahir ngeremukin kepala saya. Contoh ceritanya langsung dari anaknya Hawa yang pertama, si Kain dan Habil. Dia lihat si Kain. Wah, dia perhatiin si Kain nih. Dia lihat. Oh, si Kain ini mah anak gue. Keturunan gue ini mah. Kenapa? Dia mempersembahkan yang nggak baik buat Tuhan. Persembahannya nggak diterima Tuhan. Ya, ini mah udah nggak perlu dipusingin. Ini mah anak saya, kata setan. Lalu dia lihat apa lagi? Dia lihat si Habel. Weh, ntar dulu ini. Ini anak persembahannya diterima Tuhan. Mah? Asik. Ngantuk bener mah ya. Udah jam berapa sekarang? 8:30. Biasa tidur jam berapa mah? Gak apa-apa, sebentar lagi selesai. Oke? Sebentar lagi selesai. Oke? Sebentar lagi. Tuh, si Mabel matanya masih melek. Dikasih makanan. Jadi melek terus matanya. Jadi mama harus ada makanan nih.
makanan kecil supaya bisa nyap makan gitu ya. Nah, nggak apa-apa sambil belajar. Jadi tapi sebelum kita maju, saya mau kasih tahu dulu, ini ada satu hal penting. Sebenarnya ada dua hal yang saya kagumi. Ada dua dalam hal ini kita belajar nih ya. Ada dua hal yang saya kagumi. Pertama-tama yang saya kagumi adalah mama. Kenapa saya kagum? Karena mama itu duduk walaupun begini-begini, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Seperti siapa kata Budi? Ada Maria, ada Marta. Jadi seperti siapa Tuhan mama itu? Mama itu seperti Maria. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Jadi dia duduk dengan baik, dia mendengarkan. Jadi kemarin kita ada ngobrol-ngobrol mengenai pelajaran firman Tuhan itu, kenapa orang sekarang udah mulai nggak mau pakai Zoom. Maunya di gereja. Supaya semua bisa duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai Zoom, ada yang modalnya kayak si Yung, pakai bantal guling, tiduran, ya kan? Ada yang diranjang, ya kan? Ada yang sambil gini. Ngomong apa sih Jung gue kagak ngerti gitu kan. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu jadi ada yang begini. Di gereja ada nggak yang begini? Ada nggak bawa bantal guling? Nggak ada. Nggak ada. Jadi diem mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan konsentrasi. Kedua yang saya banggakan adalah anak-anak. Keke, Mabel, Nia, Makela. Itu walaupun klotokan kesana kemari, tapi mereka biasanya anak-anak lebih dari sejam aja pantatnya udah panas. Lari sana, lari sini. Tapi mereka mau mendengarkan dengan baik. Jadi ada dua hal yang saya kagumi di keluarga kita ini, bahwa ada orang-orang yang masih mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Jadi sangat menghormati gitulah, menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang bicara, jadi kita menghormati Tuhan. Coba kalau lagi Zoom ini yang ngomong misalnya Presiden Jokowi. Pernah nggak kalau lagi nge-Zoom, ayo saya Presiden Jokowi sedang bicara sama keluarga Bun, oke. Semuanya diem, rapi, ada yang pakai dasi malah mungkin. Padahal malam-malam pakai dasi. Ngapain malam-malam pakai dasi? Karena yang ngomong Presiden. Mending kalau pakai dasi doang, ke salon dulu. Benerin rambut dulu nih Presiden yang mau ngomong. Ya kan? Anaknya juga kalau bisa dirantai kakinya. Jangan kemana-mana. Jangan bergerak. Mulutnya di-spray plakban. Jangan-jangan. Dia jangan ngomong. Karena Presiden yang ngomong. Boro-boro makan. Boro-boro pakai bantal guling si Yung. Udah pakai ini kali, pakai jas, pakai dasi. Ya kan? Itu Presiden Jokowi. Tapi kalau yang ngomong Yesus, Tuhan Yesus, ya udah nyantai dikit, nggak apa-apa deh. Enak. Gitu kan? Jadi belajar lah, ya. Oke, lanjut tadi sampai mana? Ada yang ingat sampai mana tadi? Keturunan perempuan dan keturunan si Mbak. Mak. Mak. Yang putih. Mak. masih Budi manggil, mah. Apa? Ya Apa, ampun. Bu? Lanjut yuk, udah nggak usah. Ya, oke, lanjut ya. Itu si Yung, udah ngorok belum Yung? Mau nih, bukannya tutup. Kacau Yung. Ya, ada yang ceritain ya, ceritain supaya tidur. Lanjut. Jadi apa namanya? Jadi keturunan si setan. Jadi lihat si Habel. Kenapa si Abel dibunuh sama si Kain? Pertanyaannya, apa benar si Kain pengen bunuh si Abel? Apa benar dia pengen bunuh si Abel? Kita buka 1 Yohanes
1 Yohanes pasal 3, Pasal 3 ayat 12. 12. Kita buka. Ya. Ayo, Mabel baca yang kencang. Oke. Enggak. Ayo, Keke baca. Ya, Keke. Coba Keke baca. Keke. Ini gampang nih bacanya, gampang. Ayo, Oke. Belajar membaca itu baik, bagus, pintar jadi bacanya. Ya udah, Mabel nggak apa-apa. Ya, Mabel, yang kencang. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Coba ulang yang kencang, ulang yang baik. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, si Kain berasal dari siapa? Setan. Dari si jahat, si setan. Lihat tuh, si Kain. Kenapa si Kain bunuh dia? Karena perbuatannya jahat. Kenapa dia berbuat jahat? Karena dia dari si jahat. Kenapa? Apa sebabnya ia membunuh adiknya? Kalau ditanya kenapa sih si Kain bunuh adiknya? Kan nggak ditulis di Kejadian 4. Tapi di 1 Yohanes jelas dikatakan sebab perbuatannya jahat. Dari mana dia berbuat jahat? Karena dia berasal dari si jahat. Keturunannya si jahat. Keturunanmu dan keturunan si perempuan ini. Nah, nih, lihat. Ya, kita akan selesai sampai di sini. Jadi, kita akan lanjut nanti bagaimana yang namanya keturunan-keturunan si Satan ini. Nih, akan bertarung, istilahnya nih, bertarung melawan keturunan-keturunan Tuhan. Padahal si setan pikir dia bertarung dengan keturunan Tuhan, padahal dia bertarung dengan Tuhan. Dia mau menggagalkan yang namanya manusia yang akan datang, yang akan meremukkan kepala dia. Berapa lama itu terjadi? 4.000 tahun. 4.000 tahun di perjanjian lama nih. Semuanya cuma itu aja. Keturunannya setan sama keturunannya Tuhan. Itu keturunan yang di Tuhan pilih. Keturunannya siapa aja. Keturunan Kain siapa? Kita nanti lihat. Keturunan Habel mati. Siapa penggantinya? Namanya yang ingat penggantinya siapa? Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 2. Saya buka nih di sini biar gampang. Kejadian 5 ayat 2. Ayat 2. Ya, nih kita buka. Kita langsung hari ini 4 dan 5. Cepat kan? Enak. Kita dengar ceritanya aja deh. Biar gampang tidur. Tuh. Nia, baca Nia. Kok 4, 5? 5 ayat 2. Kok? Oh, sorry, ayat 3. Kejadian 3. 5 ayat 3, sorry. Oh, 3. Ayo, siapa Nia baca? 5 dan 4 deh yang gampang deh. Buka semua deh, 5 dan 4. Biar gampang. Kejadian 5 tuh. Setelah Adam Bentar. Sabar ya. udah boleh baca? Ya. Ya. Bentar. Ya, ayat 3 ya, ayat 3. Coba bentar ya. Biar gampang. Tuh ayat baca deh. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130
130 tahun, Hmm. dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set padanya. Set. Nih, Set. Ya, Set. Bahasa Inggrisnya Seth. Pakai H. Oke. Keturunan Set. Wah, ada yang ngorok beneran lu, Yung. Ya, emang mah kedengeran lu ngorok lu. Gila tuh. Itu di Ya, nggak apa-apa. YouTube. Jadi, Suara. nanti waktu si Habel mati nih ya, si setan pikir, wah, selesai, mission accomplished. Nih, apa namanya? Dia bilang, oh, keturunan Tuhan selesai. Si Habel, ini dia pikir Abel ini tuh yang akan injak kepala dia. Dia pikir, sudah, selesai. Aman dia pikir. Dia lupa. Tuhan kasih lagi namanya Set. Nah, keturunan Set itulah kenapa orang Yahudi zaman sekarang dikatakan adalah keturunan Set. Mereka mengatakan mereka keturunan Set, dan dari Set itu nanti lari-larinya kemana? Anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, orang Israel itu keturunannya dari si Sem. Maka disebut sebagai anak keturunan Sem. Bahasa Inggrisnya Shemite. Jadi orang Israel itu keturunan Shemite. Mereka tahu itu, orang Yahudi. Oke, nanti kita akan nyampe ke sana minggu depan. Hari ini selesai. Jadi, selesai di mana? Kita belajar bahwa akar asal muasal masalah itu ada di Kejadian 3. Ya. Asal muasal orang jatuh dalam dosa, asal muasal orang saling menyalahkan, saling nuduh, asal muasal orang tahu nih saya berdosa, matanya melek, mata rohaninya saya berdosa itu. Dari situ semua. Lalu apalagi asal muasal pembunuhan pertama. Siapa yang bunuh? Bukan si Kain. Otaknya siapa? Dalangnya, si setan. Kenapa dia mau begitu? Karena dia nggak mau ada keturunan Tuhan. Dia nggak mau. Karena dia tahu keturunan Tuhan akan menginjak kepala dia. Lalu dia bunuh itu namanya si Abel. Dia pikir selesai. Ternyata keluar lagi satu bibit. Namanya si Set. Dia pusing. Dia pikir lagi bagaimana nih keturunan Set. Si Set bukan, atau keturunan yang lain. Banyak, sampai 4.000 tahun tuh. Capek juga si setan sebenarnya. Nggak selesai-selesai. Setelah Yesus datang, dia pikir selesai. Selesai, karena dia udah diinjak kepalanya. Udah kecolongan. Sisanya apa? Ya kita nih, keturunan Abraham. Dikerjain. Oke, jadi kita selesai hari ini sampai di Kejadian 4 dan 5. Minggu depan kita akan belajar masuk ke Nuh. Oke, jadi belajar buka Kejadian 6, baca tuh Nuh kayak gimana. Jadi kita belajar sekarang hari ini bagaimana kita nih orang manusia, kenapa kita berbuat jahat, kenapa kita bohong sama orang tua, kenapa kita kurang ajar sama orang tua, kenapa kita nggak mau dengar orang tua, kenapa kita suka nipu orang kalau bisa dagang nipunya nggak kira-kira. Kenapa kalau kita suka marah sama orang, marah sama teman, marah sama keluarga, kadang-kadang marah sama anak juga. Nah itu asal muasalnya dari sini. Dulu kita nggak bisa marah. Kita belajar dari firman Tuhan itu, kita belajar supaya apa? Pertama, kalau kita berbuat salah, langsung ngaku. Langsung ngaku. Ngaku biar apa? Biar selesai, cepet. Ya, misalnya nih anak-anak, siapa nih? Misalnya Nia, Makela, Mabel, Keke gitu ya. Kalau tahu bikin salah, jangan keras kepala. Kalau orang tua ngasih tahu kamu salah, berarti memang itu salah. Dan kamu harus belajar. Masa salah? Kasih tahu saya salahnya di mana. Kadang-kadang anak-anak nggak tahu salahnya di mana. Nih, kamu tuh salahnya begini. Misalnya nih, kacamata kamu harusnya pakainya begini. Tapi kamu pakainya begini. Itu salah. Dikasih tahu sama orang tua. Nah, kamu harus berterima kasih kalau orang tua marahin kamu, misalnya, itu berarti ada yang salah. Dan kamu harus berterima kasih, oh iya, saya salah, maaf ya, saya salah, saya sudah melakukan salah. Kalau sudah begitu, beres lu, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada apa-apa, nggak ada marah-marah. Oke? Jadi,
kita harus belajar supaya segala sesuatu yang kita lakukan dipikir dulu. Kita dari hari pertama kita sudah belajar bahwa semakin banyak kita berpikir dan bertanya, semakin kita pintar. Ingat, jangan asal hajar semua dihajar. Pikirin dulu. Pertanyaan, bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Sampai udah nggak usah dijawab lagi. Oke? Jadi hari ini selesai. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan firman Tuhan malam ini bersama-sama kami mengucapkan terima kasih. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi semua orang, bukan buat keluarga kita saja. Tapi kita akan memulai dari keluarga kita, supaya keluarga kita semua juga diselamatkan, keluarga kita mendapat kekuatan, sehingga kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kami, dan kami bisa memberikan kemuliaan Tuhan itu kepada semua orang. Saya mengharapkan doa untuk kami nggak perlu uang, nggak perlu. Bukan berarti kami udah kaya, bukan. Tapi kami tahu sumber kekayaan itu dari Tuhan. Kalau kami melayani Tuhan dengan baik, kalau kami sudah melakukan apa yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik, bahkan bonus. Jelas, Matius 6 ayat berapa tadi, Bud? 6 ayat 33. Kami sedang mencari kerajaan Allah. Kami sedang memberitakan kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Dikasih bonus kepada Tuhan. Jadi hidup kami ini akan penuh dengan sukacita, dan hidup kami akan penuh dengan keperluan-keperluan yang perlu. Tuhan tahu keperluan kami. Tapi kembali lagi, doakan, terutama saya dan adik saya Budi, karena kami berdua yang berperang sekarang, sedang berperang menelanjangi si iblis. Kami sedang berperang untuk memberitahukan apa yang namanya firman Tuhan. Dan kami berperang untuk teman-teman semua yang mendengarkan berita baik ini, sehingga teman-teman bukan hanya menjadi seorang Kristen. Kristen itu title. Pengikut Kristus itu bukan title. Pengikut Kristus itu kita tahu siapa Kristus. Kenapa kita mau ikutin dia? Kita selalu dibilang sama, kalau kita ke gereja, ayo bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus, tapi tidak pernah dijelaskan siapa Yesus. Tapi tidak pernah dikasih tahu siapa itu Yesus, bagaimana, kenapa harus saya percaya? Siapa dia? Kalau kita sudah mengenal siapa itu Kristus dan kita percaya, itu akan menjadi kekuatan. Tapi cuma ikut-ikutan percaya, ya sudah, tapi nggak kenal siapa Yesus, siapa, nggak tahu. Ya dia Tuhan, udah. Dari mana? Dari Alkitab. Nggak bisa. Jadi kita menjadi pengikut Kristus yang benar. Nggak sembarangan. Kalau kalian punya agama lain, misalnya pengikut, misalnya, maaf, agamanya, saya bikin yang baru lah, saya nggak mau menghina agama lain. Saya bikin agama, namanya agama siomay. Tuhannya namanya si siomay. Kalau saya nggak tahu si siomay, ngapain saya jadi agamanya siomay? Capek, buang-buang waktu. Apalagi kami, orang Kristen. Mau percaya Tuhan Yesus. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak yang nggak bolehnya dibandingin boleh. Bolehnya cuma ngapain? Diem aja, ditampar diem aja, diludahin diem aja, dipukulin diem aja. Bahkan udah dipukul, dihina, dipotong lehernya. Bilangnya apa? Tuhan ampuni mereka. Bisa? Kalau kita bisa sampai ke titik di mana waktu kita ditampar, Tuhan ampuni mereka. Waduh, kita akan seperti rasul-rasul Kristus. Kenapa? Kita nggak layak. Disalib seperti Kristus, saya nggak layak. Mintanya dibalik. Siapa? Petrus. Jangan kayak begini dah. Saya nggak layak. Dibalik aja. Karena apa? Dia sudah mengenal Kristus dengan baik. Jadi kita belajar untuk sampai ke titik poin. Nih kita semua rame-rame mau keroyokin nih. Keroyokin apa? Keroyokin si setan sehingga kita pada saat di mana titik bahwa kita kalau kehilangan nyawa itu berarti Paulus bilang apa? Sebuah keuntungan. Kalau mati itu untung. Kalau orang bilang cuan. Cuan. Jadi mudah-mudahan firman Tuhan hari ini bisa membangun dan bukan mudah-mudahan. Firman Tuhan selalu membangun. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, apabila ada orang yang ingin menggabungkan diri
terutama keluarga besar. Saya nggak mengundang untuk orang lain, ini untuk kalangan sendiri, tapi bagi mereka yang ingin punya hati, memberitakan ini juga, bisa copy link, kasih siapa aja, bebas, nggak gratis kok, nggak bayar. Dan saya nggak nerima apa-apa kok. Saya juga nggak minta apa-apa. YouTube nggak bayar saya apa-apa kok, gratis, semuanya gratis, karena saya terima dari Tuhan gratis. Saya berikan ini untuk keluarga saya, karena saya butuh keluarga saya diselamatkan. Saya butuh seluruh keluarga besar saya ini bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti di kotaknya Tuhan. Kita bisa sama-sama bergandeng tangan, masuk ke gerbangnya Tuhan. 12 gerbang itu. Waktu ditanya, ada nggak namanya di buku kehidupan? Budi, ada. Sandy, ada. Sensen, ada. Yung, ada. Lani, ada. Mabel, Kenny, Kenu. Nia, Mikela, ada. Liana, ada. Ticu, ada. Semua ada. Ayo masuk, rame-rame, keroyokan. Ambil tuh buah kehidupan, makan. Lalu selebihnya gimana? Di surga ngapain? Kita di surga bisa makan siomaynya. Di surga bisa makan bakso, apa tadi namanya? Ragil, bisa nggak? Udah nggak ada gitu-gituan. Kembali lagi ke zamannya dunia pertama. Makanan kita ya buah-buahan, jalan-jalan, sayur-sayur, yang enak-enak aja. Udah nggak ada lagi yang namanya sakit. Udah lagi nggak ada yang namanya nangis-nangis. Udah lagi nggak ada yang capek-capek cari uang. Udah lagi nggak ada lagi yang datang-datang minta pinjam duit. Udah nggak ada. Itu kita punya reward. Dan setan pun udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena kita sudah menang. Itu goal. Itu namanya kita punya target. Cari uang boleh, bukan nggak boleh. Oke. Karena kita perlu untuk hidup. Tapi kembali lagi, firman Tuhan jelas mengatakan kita hidup bukan dari uang saja, roti saja, dagangan saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu yang paling penting. Oke? Yung, kalau bisa dengar, apalagi kalau sedang ngimpi, dengar baik-baik supaya kita belajar sama-sama, ya. Jadi kita tidak bisa meremehkan firman Tuhan. Oke? Kita belajar untuk bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita kalau ngantuk, kita kalahkan. Kalau kita bisa mengalahkan kedagingan kita bisa mengalahkan iblis. Percaya mohon saya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita tutup. Good semua. Oke, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, belajar lebih dalam mengenai firman Tuhan. Bagaimana asal-muasal masalah yang kami manusia itu perbuat. Sehingga kami harus menerima segala konsekuensinya. Itu kami kehilangan kemuliaan Tuhan, kami kehilangan kehidupan kekal, dan kami kehilangan kekuasaan akan dunia ini. Tapi kami tidak putus asa, karena kami tahu Tuhan Yesus sendiri sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk siapa? Untuk kami. Biarlah Tuhan, kami percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya karena kami lahir sebagai orang Kristen, tapi kami menjadi lahir baru. Kami mengenal Kristus melalui firman Tuhan. Kami tahu siapa Tuhan kami. Kami mengenal siapa Tuhan kami. Dan telinga kami mendengar suara gembala kami. Biarlah Tuhan, berikanlah api terus berkobar dalam hati kami. Roh Kudus terus membimbing hidup kami, supaya kami semua boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami di Jakarta yang akan beristirahat. Biar Tuhan memberikan istirahat yang baik, kesehatan yang baik. Dan bagi mereka yang akan bekerja besok, melakukan aktivitas mereka, Tuhan berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka.
supaya mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka, dan mereka dengan kehidupan mereka ini, mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan sebagai orang Kristen, tapi menjadi saksi Kristus. Dan bagi keluarga kami yang belum bisa hadir, yang berhalangan, sakit, ataupun apapun kebutuhan mereka, Tuhan cukupi. Dan kami tetap berdoa untuk keluarga besar kami yang lain, supaya bisa bergabung, Ji bilang mami, papi lagi berdoa. Tolong, Cici. supaya kami boleh belajar Ji tolong, Ci, mami. rame-rame, sama-sama belajar firman Tuhan, sehingga seluruh keluarga besar kami bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami minggu depan ke dalam tangan Tuhan, pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sip.